Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui GKM Menyapa hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebuah handphone tanpa memiliki daya baterai yang cukup tidak dapat digunakan. Sebaliknya, sebuah HP yang memiliki daya baterai yang cukup namun tidak diaktifkan tetap juga tidak dapat difungsikan. Artinya, sebuah handphone dapat berfungsi dengan benar ketika handphone tersebut mempunyai daya baterai yang cukup dan dalam kondisi yang aktif. Demikian halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika cara hidup kita tidak mencerminkan kehendak Tuhan atas hidup kita, maka identitas kita sebagai anak-anak Tuhan hanya menjadi label kosong tanpa makna. Ketika kita tidak mengaktifkan fungsi kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, maka kehidupan rohani kita akan tetap mati dan tidak berbuah. Hal inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma dalam pasal 8 ayat 13-15, di mana ia berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Dalam teks ini Paulus menjelaskan bahwa setiap hari kita dihadapkan pada pilihan hidup yang menentukan. Paulus berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup menurut daging berarti hidup yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, ego, dan keberdosaan. Seperti handphone yang tidak diaktifkan, kehidupan seperti ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada buah hidup yang bermakna bagi Allah. Tetapi Paulus menawarkan pilihan yang berbeda, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Ketika ia berkata, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini seperti mengaktifkan handphone yang sudah memiliki daya baterai. Roh Allah yang tinggal dalam kita memberikan kekuatan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa dan menghasilkan buah-buah kehidupan bagi kerajaannya. Yang menarik adalah Paulus menekankan bahwa identitas kita sebagai anak Allah bukan berdasarkan usaha atau kekuatan kita, tetapi karena pimpinan roh Allah dalam kehidupan kita. Ketika ia berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah, kata dipimpin menunjukkan bahwa inisiatif datang dari roh Allah sendiri, bukan dari kekuatan kita. Roh Allah inilah yang seperti daya baterai rohani yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Lebih daripada itu, Paulus mengungkapkan bahwa kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah sebagai Bapa kita. Kita bukan lagi budak yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tetapi anak-anak yang dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba adalah panggilan yang sangat pribadi dan akrab, seperti Papa dalam bahasa kita, yang menunjukkan kedekatan dan kehangatan hubungan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita mengaktifkan identitas kita sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari? Seperti handphone yang perlu dinyalakan setiap hari, kita perlu setiap hari menyerahkan hidup kita pada pimpinan roh Allah. Biarkan roh Allah yang memimpin langkah-langkah kita, keputusan-keputusan kita, dan respon kita terhadap berbagai situasi yang kita hadapi. Selain itu, dalam setiap keputusan yang kita buat, tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini mencerminkan identitasku sebagai anak Allah? Roh Allah akan memberikan hikmat dan kekuatan untuk memilih yang benar, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit pun. Yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan yang intim dengan Allah Bapa kita. Jangan hidup seperti budak yang takut akan murka Tuhan, tetapi hiduplah seperti anak yang mengasihi Bapa dengan segenap hati. Ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memiliki daya baterai rohani yang cukup, yaitu roh Allah yang tinggal dalam kita. Yang kita perlukan sekarang adalah mengaktifkan identitas kita sebagai anak-anak Allah melalui cara hidup yang dipimpin oleh rohnya. Jangan biarkan identitas kita sebagai anak Allah hanya menjadi label kosong yang tidak bermakna. Mari kita hidup dalam kemenangan dan kebebasan dosa, dan dalam kasih sebagai anak-anak Allah yang sejati, yang setiap hari dipimpin oleh rohnya. Bayangkan jika handphone kita berbicara, mungkin ia akan berkata, percuma aku memiliki semua aplikasi canggih jika tidak pernah dipakai. Percuma aku terkoneksi internet jika tidak pernah mengakses hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar.
Demikian juga hati kita hari ini berbisik kepada Tuhan, menyapa kepada Tuhan, "Bapa, percuma aku disebut anakmu jika tidak hidup dalam identitas itu. Percuma rohmu tinggal di dalam diriku jika aku tidak membiarkannya memimpin hidupku." Saudara-saudara, mari kita tidak lagi hidup sebagai handphone yang mati, yang hanya menjadi pajangan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dan menyala, yang memancarkan terang kasih-Nya kepada dunia yang gelap ini. Karena dunia sedang menunggu anak-anak Allah yang benar-benar hidup dalam identitas mereka yang sejati. Jadilah terang itu, jadilah garam itu, jadilah anak Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.